Yuk kita rekam kita. Ayo rekam kita. Lah tuh kita. Lanjut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Pak Firman. Oke, kita lanjutkan ya. Terkait ya beberapa hal kemarin yang menjadi masukan dari PP, akhirnya untuk lokasi kita pindahkan ke SD 10.000 Tangah. Karena basisnya sekolah itu sampai hari Jumat ya, karena kelasnya terbatas, makanya digeser lagi supaya lebih aman di hari Minggu seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, karena kita kelasnya dan PP-nya sangat banyak, saat ini kita geser di hari Minggu supaya lebih aman dan tidak ada yang terganggu jadinya seperti itu. Mungkin itu yang dari kita dari tim Penjab. Besok kita juga akan siapkan di lokasi. Harapannya mengingatkan kembali untuk biodata, peserta dan PP. Bahwanya kita tidak menerima yang manual. Nanti kita share ya, kita share ke Bapak Ibu PP dan CGP terkait administrasi kita untuk besok. Terus bajunya informasinya sudah datang, kemarin kita sudah tanda tangan, berarti bajunya besok bisa kita bagikan. Seperti itu. Mungkin itu Pak Eka, Pak Anton. Terpenting ini untuk yang apa ya, yang Ibu Elvina itu nanti bisa Pak Eka cover seperti itu ya. Bagaimana nanti supaya CGP-nya tidak ada kendala dalam PI dan lokanya seperti itu. Mungkin itu dari kami. Kita butuh juga masukan dari Pak Firman nantinya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Penjab PGP Buton Selatan, Pak Zulazmi telah menyampaikan beberapa hal untuk kita semua untuk dalam kegiatan loka karya kita. Baiklah, acara berikutnya itu kami minta sepatah kata atau arahan dari bagian dari BGP Sumbar, yaitu dalam hal ini diwakili oleh Bapak Firmansyah. Kepada Bapak Firmansyah kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir sekarang PP. Ya, PP. Ya, Pak. Ya, PP, Bapak. PP, PP Pak. semua. PP. Betul, Pak. Mungkin salamnya saya tumpangkan aja sama Pak Zul atau yang terdahulu bahwa kegiatan kita adalah persamaan persepsi malam ini. Yang pertama saya sampaikan, besok dari BGP ada kegiatan Monef di lokal. Ada Monef namanya di lokal besok. Ada dari BGP termasuk saya melakukan Monef, melihat apa kegiatan-kegiatan PP yang terhadap CGP-nya. Yang kedua saya sampaikan, Bapak Ibu sudah melakukan PI, pendampingan individu. Ya Bapak Ibu? Iya Pak. Iya Pak. Kalau pendamping individu, semua laporannya harus dibawa hari Minggu. Termasuk ada SPPD, uang makan, uang transport, bukti transport, itu semuanya basah Bu, stempel basah. Seperti akuntansi makan ada stempel basah. Kalau kita menginap di jaraknya terlalu jauh, mungkin daerah Solo Selatan daerah yang jauh. Berapa jam? Enggak, aman Pak. Enggak ada yang nginap Pak. Enggak ada. Nah, kalau ada boleh menginap dengan catatan ada bukti penginapan. Ya Bapak Ibu. Dan ketiga itu adalah kegiatannya besok PP ini di lokal, nanti kan satu lokal ada 4 atau 3 orang ya Bapak Ibu PP-nya. Iya kan? Iya Pak. Nah, jadi siapa yang akan menyampaikan materi yang pertama, yang kedua, atau per kelompok?
Jadi tolong nanti disampaikan siapa lokal siapa orangnya, apa yang disampaikan, tolong sama persepsinya kita semua besok. Jadi ya hari Minggu lah. Kalau besok enggak, mungkin hari Minggu ya. Karena saya besok berangkat ke Solo Selatan. Yang ketiga, bukti-buktinya laporan PI kalau lengkap besok dibayar. Hari Minggu dibayar. Karena untuk kegiatan PI mungkin dibayar atau melalui transfer. Tapi kita lihat hari Minggu kalau kita membawa uang mungkin dibayar langsung besok. Tapi mungkin koordinator PP-nya, pengajar prakteknya nanti bagi lokal jam berapa siapa yang melaksanakan, apa materinya, mungkin materi lokal 1. Karena Bapak Ibu baru kan. Karena kalau baru kadang-kadang nanti kita berempat di lokal. Siapa yang menjelaskan pagi, siapa jamnya. Kita harus mulai jam berapa? Kalau menurut jadwal jam berapa? 8, Pak. Jam 8 sampai jam 3:30, 4. Ya. Jadi besok sekarang Bapak sampaikan itu sama-sama teman apa materinya. Tolong sampaikan koordinator PP-nya. Jadi hari Minggu kita laksanakan aja lagi, tidak ada apa iko jam sekian, itu susah wade. Maka dibuat kegiatan persamaan persepsi. Ya Pak Zul. Pak Zul. Oke. Ya lo Pak Zul. Enggak. Oke. Jadi kami sharing untuk ketemu dengan Pak Zul. Siap-siap kegiatan dari loka berapa Pak Zul? Dari angkatan 6, Pak. Dan saya sharing juga ke sana, ke Solo Selatan. Langganan saya ke Solo Selatan Pak, karena yang jauh-jauh itu saya Pak biasanya. Kalau nak Mentawai, Solo Selatan, Damasraya, Lubuk Pengapiang, Pasaman Barat. Kalau yang jauh biasanya saya tuh Pak. Ya Pak Zul. Pak Zul. Iya Pak, ya. Diserahkan aja sama koordinator PP-nya untuk persamaan presisi kegiatan besok hari Minggu di lokal. Oke, Karena Pak. dari BGP ada monef Pak. Siap. Semua kegiatan di lokal nanti ada tukang foto, tukang ini apa yang materinya. Kalau seandainya 4 orang PP dimonef ke 4-4-nya Pak. Siapa SGP-nya seperti itu juga. Kalau 3 mungkin dimonef juga ketiga-tiganya. Itu informasi dari BGP Pak. Untuk sementara terima kasih Pak Zul, Bapak Koordinator, Bapak pembawa acara, terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Disampaikan, kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Firmansyah dan memberikan arahannya pada kita bersama bahwa sudah beliau sampaikan tadi bahwa mungkin besok kemungkinan kita akan monet, jadi nanti kita akan bahas bersama-sama. Terima kasih Pak atas arahannya. Berikutnya acara berikutnya yaitu kita melakukan diskusi Loka 1 yang nanti dipandu oleh Bu Sri Melia. Sebelum kita diskusi, alangkah baiknya kita berdoa dulu Pak Ibu supaya acara kita ini, kemudian diskusi kita ini berjalan dengan cara-cara yang berjalan dengan lancar dan apa yang akan kita kerjakan nanti dapat terlaksana dengan baik. Mungkin sebelumnya kita berdoa dulu, yaitu yang dipandu oleh Bapak Pinol Dianto. Kepada Bapak Pinol kami persilakan. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Anton. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir nantinya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadin wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ahyina bil iman wa amina bil iman wa surna bil iman wa ahyina minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman.
Allahumma afina min kulli bala'i dunya azabil akhirah syarri dunya wa syarril akhirah ghafarallahu lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Bapak Bintang. Baiklah, berikutnya kita langsung acara inti yaitu pembahasan tentang yaitu dipandu oleh Ibu Sri Mulia. Kepada Ibu Sri Mulia kami persilakan. Baiklah, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firmansyah dari BGP Sumatera Barat, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Penjab kita, Bapak Zul Azmi, dan Bapak Koordinator PP, beserta Bapak Ibu pengajar praktik Kabupaten Sulawesi Selatan di Angkatan 11. Baiklah Bapak Ibu, izin saya untuk memimpin diskusi kita pada malam hari ini mengenai persamaan persepsi kegiatan Lokakarya 1 yang akan kita adakan pada hari Minggu nantinya. Izin melaporkan bahwasanya Ketua Koordinator telah membagi kelompok untuk di kelas masing-masing, di mana nanti kelas terdiri dari 7 kelas. Di antaranya 5 kelas terdiri dari 3 orang PP dan 2 kelas itu terdiri dari 2 orang PP. Nah, di kelompok kecil itu masing-masing PP itu sudah membuat kesepakatan apa-apa saja yang akan disampaikan, bagian-bagian mana saja yang jatah kita masing-masing itu sudah didiskusikan oleh kelompok kecil masing-masing atau per kelasnya masing-masing. Nah, namun perlu kita samakan persepsi kita ini mengenai buku panduan yang berdasarkan buku panduan yang harus kita adakan nantinya. Kalau boleh izin kita share aja ya Bapak Ibu ya, apa-apa saja rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan nantinya pada kegiatan Lokakarya kita nanti. Eh, ada kelihatan Bapak Ibu? Nah, sudah Bu, sudah Bu. Sudah, Bu. Komunitas praktisi, ya tuh Bu ya? Oh, bukan, tunggu Atau sebentar. buku moderasi? Suara.
Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan. Sudah, Bu. Kita mulai dari rangkaian kegiatan kita dan sesinya. Itu terlihat dari kegiatan pembukaan. Kita adakan secara pleno. Ada pembukaan dan ice breaking, kemudian perkenalan pengajar praktik, penjelasan tujuan dan pembuatan kesepakatan kelasnya masing-masing. Kemudian pada kegiatan berikutnya ada penjelasan mengenai kepemimpinan dalam kegiatan itu aktivitasnya mencari benda. Sudah ada persiapan mencari benda tersebut dalam bentuk games atau permainan mencari bola warna-warni, dan itu sudah kami siapkan masing-masing bolanya sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian ada mengenai diskusi, nilai, peran, dan kompetensi guru penggerak selama 30 menit. Kemudian ada diskusi komunitas praktisi. Ini nanti akan disampaikan oleh masing-masing PP yang sudah dibagi tadi di kelasnya. Istirahat. Kemudian ada kelanjutan kegiatan komunitas praktisi sekelilingku. Dan mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang ditayangkan ini mungkin Bapak Ibu sudah membacanya, namun perlu kita bahas apa rasanya dan kira-kira apa yang perlu kita persiapkan, kita samakan di dalam forum diskusi ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu mungkin sudah membacanya kan tentang moderasi ini? Atau kita bahas di poin-poin intinya saja, atau kalau kita bacakan ini untuk rangkaian kegiatan ini mungkin akan memakan waktu lebih lama. Ada baiknya kita akan langsung mendiskusikan kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, apa yang harus kita samakan, dan sebagainya macamnya gitu. Silakan kepada Bapak Ibu. Ini merupakan gambaran detailnya sesi per sesinya. Di dalam pembukaan dan ice breaking, sesi pembukaan menjadi kunci keterlibatan siswa. Ini ada perkenalan tadi. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang angkat tangan, Bu. Oke, silakan Pak Ketua. Pak John. Oke, terima kasih Bu Sri. Sesuai apa yang Pak Busi paparkan tadi di modul modernisasi itu sudah ada semua. Mungkin yang kami perlu apakah sini Bu Sri untuk kita semua, yang jelas apa yang disampaikan Pak Firman Syah tadi, yang perlu kita sepakati di sini dulu kan, mungkin kalau di lokal kan sudah dibagi kemarin ya Pak Ibu, sudah kami bagi siapa-siapa pemimpin. Ini yang diutamakan sekarang, yang penting dulu Bapak dan Ibu, yang perlu kita samakan betul Pak Ibu apa yang disampaikan tadi, pembagian tugas kita masing-masing sudah duduk dengan kita lokal Pak dan Ibu. Untuk pemahaman sisi demi sesi itu mungkin kita langsung pahami saja di modernisasi karena kita bisa pahami itu semua. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya, bagi Pak Ibu PP semuanya, kalau dari kami rasa Pak Ibu sudah membaca modernisasi ini. Nah, kalau ada nanti mungkin sesuai apa yang disampaikan Bu Sri tadi, kalau ada yang masalah yang masih ragu, mari kita bicarakan bersama sekarang Pak dan Ibu. Dan harapan kami adalah untuk Loka 1 besok
tugas Bapak Ibu masing-masing sudah clear di kelas yang sudah kami bagi kemarin Bapak Ibu. Ada yang 3 PP dan 2 PP, sehingga di pas jam 8 kita mulai sudah bekerja sesuai dengan tugas kita masing-masing. Kalau masalah alat Pak dan Ibu, mana ada yang bertanya masalah bola itu sudah disediakan oleh koordinator PP dan bendara itu sudah selesai. Kita nanti siap tampil saja lagi Bapak dan Ibu di ruangan. Nah, harapan kami sekali lagi kalau ada yang masih ragu dari modernisasi yang sudah Bapak Ibu baca, silakan sekarang didiskusikan bersama Pak dan Ibu. Dan ini perlu kita bahas secepat mungkin. Kalau kita bahas seluruh modernisasi yang ada, mungkin memakan waktu yang akan lebih lama nanti yang dijelaskan oleh Ibu Sri. Itu saja Bu Sri, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Mbak, bagaimana kelanjutannya? Silahkan Bapak Ibu kemukakan kalau ada rasanya yang masih ragu. Akan kita diskusikan bersama di sini untuk mencari jalan keluarnya. Nah, Bapak Ibu, masih adakah Bapak Ibu di ruangan ini? Ada. Kayaknya Bu. sudah paham. Ibu. Sudah paham ya? Udah paham? Ada Bu ini. Ini sudah paham mungkin Bu Sri. Atau enggak paham? Ada dua alternatif ya, Bu. Dua Pak. Ya. Begini Bapak Ibu, kadang-kadang sampai di lokal kita berempat sama PP. Jadi makanya dijelaskan siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan ini, jam berapa dia mulai kegiatan sampai jam berapa. Itu kan masukan saja Bu. Jadi nanti setiap kegiatan, poin atau kalau di kelompok bisa aja lah PP-nya tanggung jawab terhadap CGP-nya kan. Kalau menyampaikan materi secara umum mungkin bisa ganti-gantian kita. Udah dibagi ya Bu? Sudah Pak. Nah, Sudah itu. kami bagi Pak. Ya masalah laporan PI udah dilaksanakan juga ya Bu. Jadi hari Minggu ada laporan PI. Ini agak biarkan nanti mana tahu saya sampai di Solo Selatan, ya kan? Dilihatlah tinggal Pak Ibu laporannya. Ini tinggal CPPD-nya bagaimana? Jangan seperti itu. Jadi kebersamaan kita semuanya laporannya. Tolong koordinator PP itu ditanya apa sudah siap laporannya karena kita sudah melaksanakan PI. Kalau saya kemarin melakukan penampilan PI itu di Tarusan, pesisir selatan Bu. Jadi semua dokumen, semua bukti, kalau udah aman juga kita kan. Jangan-jangan Ibu mengajar jadi PP, tanya dulu, berhenti jadi narasumber kan. Jadi kalau bisa pagi udah dikumpul, diperiksa oleh penjabnya Solo Selatan atau Pak Zul atau siapapun kan, diperiksa ini buktinya udah lengkap ini, jadi aman kan. Jadi kalau kegiatan kelas seperti itu juga, siapa yang tanggung jawab, ini jam berapa, berspeakingnya siapa. Nah mungkin ke 4 PP-nya yang akan melaksanakan di lokal Bu. Mungkin pengawasan masing-masing kelompok bisa lah, ya kan? Iya Pak. Lanjut Pak, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan masalah PI juga bisa disampaikan sekarang Bapak Ibu, mumpung ada Bapak dari BGP kita, jadi kalau ada yang ragu juga bisa ditanyakan selain dari kegiatan lokakarya ini. Nah, yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Firmansyah tadi, untuk kegiatan di kelas untuk pembagian tugas masing-masing itu Bapak Ibu pastikan sudah mendapatkan tugas masing-masing, dan jika ada yang belum, tolong selesaikan secepatnya. Nah, biar mungkin setelah ini Bapak Ketua kita akan mencek tugasnya masing-masing. Nah, ya Bapak Anton, silakan Bapak Anton. Terima kasih Bu I. Ini kalau masalah PI mungkin ada ini masalah loka 1 besok
Ini dengan modul moderasi kami lihat di sini, ada di sini yang kami tanyakan ini juga untuk ada di halaman, kami lihat tuh halaman tentang Maaf Pak, halaman berapa Pak? Dulu, tilik loh. Halaman 36. WI 36 tentang komunitas praktisi. Tiga enam. Dah masuk. Ini, Pak. Tadi kata ya. Kata tadi. Yang tu ada. Sini yang kami tanyakan, ini kan kita nanti akan membagi kelompok peserta jadi 3 kelompok. Setiap kelompok menganalisis dua dari tentang komunitas praktisi ini. Contohnya ini tugas peserta kelompok 1 mempelajari peran 1 dan peran 2 peran mengenai peran CGP dalam komunitas praktisi. Di sini kan kalau kami lihat di slide-nya, di PowerPoint-nya, sini kan kita cuma menjelaskan peran guru penggerak, sini ada cuma menganalisis kebutuhan belajar anggota, memfasilitasi rencana kegiatan belajar berdasarkan belajar. Ini cuma itu saja. Jadi sini kan kita menyuruh anggota kita untuk menganalisis apakah di sini disediakan oleh panitia tentang buku tentang komunitas praktisi ini, atau kita memimpin. Karena kalau di LMS juga ada juga disediakan, di sini kami lihat juga ada juga. Tetapi apakah kami guru pengajar praktik ini, memimpin ini akan kami bagikan ke CGP atau disediakan oleh panitia? Mungkin itu pertanyaan dari kami, Bu I. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mungkin kalau berdasarkan hasil rakor kita yang terdahulu, nah itu biasanya katanya itu disiapkan oleh panitia. Nah, kita tinggal pelaksanaannya saja lagi. Seperti yang lokakarya yang sebelumnya, semua LK itu diberikan oleh panitia. Namun untuk kejelasannya lebih jelasnya, ada baiknya kita tanyakan ke penjab langsung gitu. Bagaimana Bapak Zul dengan pertanyaan Bapak Anton tadi, Pak? Mohon bantuannya, Pak. Oh, apa tadi Panton? Lupa pula saya tadi. Apa tadi? Panton? Masih unmute, Panton. Pak Zul, tentang buku komunitas praktisi ini ya Pak Zul. Ini kan kalau di PDF ini sudah ada sini. Tapi kita kan nanti akan dibagikan kepada CGP. CGP akan menelaah tentang peran CGP mengenai komunitas praktisi ini. Kalau kami lihat di LMS memang ada nih disediakan. Apakah ini LK? Halamannya nih satu. LK itu Panton? Nah LK dong Pak Zul. Kalau LK itu sudah disediakan oleh panitia kan. Ini enggak LK Pak Zul. Nah, LK materi Pak Zul. Buku panduan buku komunitasnya. bacaan. Ya, tentang seperti bacaan kan? Biasanya itu dibawa dari Padang tuh Pak. Boleh, ya. Panton. Ya, kayak bacaan kan? Ya, kayak bacaan. Berapa lebar? Ya. Biasanya udah di-cut itu dalam LK. Ya, nanti itu ada udah di packingnya biasanya kan. Nanti itu berbarengan dengan LK. LK ini nanti yang dibawa perwakilannya nanti ke Padang kan. Biasanya itu satu udah include ya. Iya, makasih Mas Zul. Baiklah, terima kasih Pak Zul yang sudah memberikan penjelasannya. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Oke, silakan Bapak Pinol. Masih unmute Bapak Pinol. Suaranya Pak Pinol. Terima kasih banyak Ibu Moderator, Bu Sri Melia. Yang terhormat Bapak dari BGP dan juga Bapak dari Pemjab, Bapak Koordinator, dan rekan-rekan PP Hebat Solo Selatan. Di sini mungkin kami masih agak ragu dari teknik pelaksanaan ini nanti Bapak dan Ibu.
Seperti yang saya lihat di sini di panduan di awal Bu Sri, jadwal dan rangkuman sesi, metode di sini, di situ kan ada pleno, ada aktivitas kelompok bersama pengajar praktik. Yang kami tanyakan di sini, pleno ini apakah pleno maksud di sini apakah kita seluruhnya digabung dulu atau kita di dalam kelas kita saja melaksananya 3 orang PP atau ada yang 2 orang PP. Terus yang di diskusi komunitas itu kan ada aktivitas kelompok bersama pengajar praktik. Apakah itu kita membawa masing-masing PP ini ke kelas masing-masing? Bagaimana? Itu yang saya masih ragu sampai saat sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Pinol. Baiklah Bapak Ibu, yang bisa membantu Pak Pinol disilakan untuk menjawabnya. Oke Bapak Ketua, silakan langsung aja Pak Ketua. Oke, terima kasih Bu Sri. Dari apa yang kami analisa dari modernisasi ini Bapak Binol, untuk yang pleno itu Pak Binol, kita kan sudah dibagi per lokal. Berarti yang pleno kan kita 3 orang, berarti 3 orang kita sama-sama melaksanakan. Untuk yang di kelompok, nanti kita masih dalam lokal juga Pak Binol, tapi yang tanggung jawab adalah PP masing-masing setiap anggotanya. Maka itu dikerjakan berdasarkan mungkin tadi Pak Binol katakan di komunitas ya Pak Binol. Jadi kita mendampingi setiap PP mendampingi CGP-nya masing-masing. Jadi kita kelompok-kelompok saja. Nanti kalau 3 PP di 3 kelompok di dalam. Tugas PP adalah mendampingi CGP-nya masing-masing. Sedangkan di pleno nanti kita umum semuanya kita gabung ke 15 CGP kita dan 3 orang kita yang tanggung jawab. Itu yang kami analisa Pak Pino. Berarti pleno kita satu kelas itu gabung bersama sampai kali 3 PP. Sedangkan untuk kelompok nanti tanggung jawab PP masing-masing dengan CGP-nya masing-masing berdasarkan kelompok kita masing-masing. Itu Pak Pino. Berarti PK di aktivitas per CGP ini kita masih tetap di kelas yang sama, tapi tidak membawa mungkin mencari ke kelas sebelah atau enggak ya PK ya? Terima kasih. Enggak, Pak Winol, kita masih dalam kelas itu Pak Winol, tapi kita sudah dibagi dengan kelompok. Berarti kelompok Pak Winol nanti sama CGP Pak Winol sama CGP Pak Winol, kelas kelompok nanti CGP saya sama saya. Berarti kita tidak tersangkut paut dengan 3 orang PP di dalam. Berarti masing-masing PP menanggungjawabkan CGP-nya masing-masing Pak Winol. Masih dalam kelas yang sama, tapi kita bekerja berkelompok Pak Winol. Oke, terima kasih banyak PK. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Eka dan Pak Pinol atas pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu masih ada tambahan yang diragukan? Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Oke. Ya, silakan Pak Eka. Baik Pak Bu Sri, ini masih ada satu lagi Bu Sri yang masih terasa sama kami. Walaupun Bu Pinar sudah masuk nih Bu Sri, ini mungkin laporan juga Pak Primansyah, bahwasanya anggota kami ada 1 orang yang sedang dirawat Pak. Jadi harapan kami ini untuk nanti kalau seandainya kata beliau tadi ada konfirmasi, mudah-mudahan hari Minggu beliau pulih bisa mengikuti loka 1. Tapi kalau seandainya nanti ini tidak bisa beliau laksanakan, kami harap untuk yang 2 orang lagi yang selokal sama beliau adalah Pak Anton dan Bu Mita kalau salah ya. Ya Pak Anton, Bu Mita. Ya, baik Kang, dengan Bu Mita. Jadi kami harapkan Pak Anton dan Bu Mita bisa menyelamatkan CGP beliau nanti Pak Anton dan Bu Mita, karena ada 3 orang, berarti bisa Pak Ibu Mita sama Pak Anton berbagi nanti. Ya. Tadi walau beliau mudah-mudahan saja kami bisa mengikuti, kalau enggak berarti kalau kami menyarankan kepada Pak beliau tadi Pak dan Ibu secara di telepon walaupun di WA grup, beliau fokus ke kesehatan dulu. Cuman nampaknya beliau nanti kata beliau kalau bisa kami akan hadir di loka 1. Nah, kalau seandainya enggak, harapan kami sudah koordinasi juga dengan Pemjab juga. Jadi harapan kami itu karena 3 orang, yang 2 orang ini mohon menyelamatkan yang CGP yang sama Bu Pina di saat loka nanti kalau seandainya beliau
Ya, baik Kak. Insyaallah kami akan laksanakan Kak. Oke itu Bu Sri, biar kita bisa tahu semuanya. Itulah keadaan sekarang. Tapi beliau tadi sudah WA juga, kata beliau beliau besok ada tindakan dan mudah-mudahan hari Minggu beliau bisa masuk. Tapi kami berharap kami tadi mengatakan juga seperti itu, fokus dulu ke kesehatan karena kita akan banyak masih bisa berkolaborasi di dalam untuk menyelesaikan di lokal 1. Tapi kita lihat ya besok dah hari Minggu aja Pak Ibu. Kalau memang tidak bisa, itu harapan kami sebagai koordinator yang di lokal Bu Elvina mohon berkolaborasi untuk membantu CGP-nya Bu Pina. Mungkin itu saja Bu Sri. Oke, baiklah Bapak Ketua. Oke, ada penanya berikutnya. Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Ya, mohon maaf karena tidak layarnya dibuka karena ada 2 Zoom sekarang lagi ruang kolaborasi jadi sinyalnya agak-agak pelet. Yang terhormat dari BGP, dari Dinas Pendidikan dan teman-teman semuanya PP. Di sini dilihat dari tadi modulnya, dilihat ada dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, seandainya di dalam lokal itu ada 2 PP, di sini dibaca bahwa pesertanya itu dibagi menjadi 3 kelompok gitu, tidak harus per PP. Dilihat di sini di bacaannya. Kelompok 1 itu membahas tentang nilai guru penggerak, kelompok 2 membahas tentang peran guru penggerak, dan kelompok 3 nanti membahas kompetensi guru penggerak. Nah, itu akan dituangkan nanti hasil diskusinya pakai kertas pleno, kertas yang tadi itu gitu. Jadi di sini nanti kan timbul keraguan apabila ada PP-nya hanya 2 orang bagaimana. Sebenarnya ini hanya di dalam lokal tapi dipandu oleh 1 PP gitu. Menurut saya seperti itu Bu Sri. Jadi terlihat di lembar LK-nya bagian peran diri ada di sana kolom tentang yang diisinya yaitu bacaannya PIC. Saya ragu apa itu PIC tersebut, apa yang diisi. Kan ada kolom nama, komunitas praktisi, kemudian PIC. Di lembar identifikasi komunitas praktisi. Itu Bu Sri ada di LK, identifikasi komunitas praktisi, kolomnya ada PIC. Sudah dibaca-baca tadi nggak temu apa itu PIC gitu. Terima kasih Bu Sri. Baiklah, terima kasih Ibu Dewi. Mungkin saya juga pertanyaan yang sama juga dengan Ibu Dewi yang mengartikan PIC itu apa, saya juga bingung. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu. Kalau Oke, menurut Bu. saya Bu Sri, PIC itu PIC merupakan orang yang dipercaya untuk bertanggung jawab. Kepanjangan PIC itu kepanjangannya juga lupa tapi P-nya itu person gitu. Jadi orang yang diberi tanggung jawab untuk hal tersebut gitu. Itu kalau nggak salah itu PIC gitu. Jadi bisa diartikan penanggung jawabnya kalau di sekolah berarti kepala sekolah gitu ya Bu ya. Iya, tergantung misalkan kalau mengenai UKS tentu pembina UKS-nya. Iya, kalau seandainya ada kegiatan OSIS tentu itu pembina OSIS-nya. Itu PIC gitu. Bu. Pengetahuannya begitu Bu Sri sama Bu Dewi. Makasih. Terima kasih banyak Ibu Vina yang sudah membantu untuk menjawab keraguan dari kami. Mungkin ada tambahan dari Pak Pino. Silakan Pak Pino. Sama Bu, apa yang dikatakan oleh Bu Arya Vina tadi, yang apa ini LK ini sudah saya lihat-lihat juga. Itu betul itu adalah penanggung jawab sepertinya contoh komunitas KKG berarti yang menanggungnya adalah ketua KKG ya itu.
ya. Ketua KKG, isinya di situ ketua KKG atau kegiatan lomba itu panitia lomba sana kan. Terima kasih. Baiklah. Nah, terima kasih Bapak Pinol yang juga sudah mempertegas jawaban dari Ibu Dina tadi. Berikutnya ada dari Bapak Zul. Silakan Bapak Zul. Ya, makasih Bu Sri. Izin bertanya Bapak dari Penjab dan Bapak dari BGP serta Bapak Ibu koordinator kita ya, Pak Eka. Tadi ada hal yang disampaikan oleh Pak Koordinator tentang keadaan ordinary ya, seperti hal yang dialami oleh Bu Pina. Jika ya, ini kan jika kita kan tidak tahu ke depannya, jika salah satu dari CGP kita mungkin ada kondisi-kondisi extraordinary yang terjadi, tak bisa mengikuti kegiatan loka di hari Minggu misalnya. Bagaimana, apa tindakan kita untuk kalau untuk Bu Vina tadi kita PP yang lain membantu, apakah untuk CGP yang misalnya di hari Minggu tidak bisa mengikuti karena ada sakit atau ada pemeriksaan yang harus dilakukan. Demikian Bu Pina, mohon dari Penjab, dari koordinator ataupun dari BGP solusi terbaiknya seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Zul. Mungkin bisa dibantu jawab oleh Bapak Penjab kita atau Bapak Firmansyah sebagai dari BGP, Bapak. Mohon bantuannya, Pak. Ya, kalau namanya sakit, Bu, berarti kan ada surat sakit. Kalau sakit, tidak mungkin dia datang. Kalau datang, kesehatannya bagaimana? Jadi kalau dia di lokal, contohnya di lokal 4, dia sebagai PP di ruangan itu kan bisa aja PP yang lain membantu, Bu. Kalau masalah sakit tidak bisa kita bantu dia, Bu. Berarti dokter yang membantu. Tapi tolong nanti itu namanya kalau tidak bisa hadir, surat sakitnya tolong dikirim ya, Bu. Jadi kalau ada PP 3 berarti yang 2 yang membantu CGP yang PP-nya tadi, Bu. Tidak mungkin dibiarkan. Makanya di setiap lokal itu ada 3 PP-nya, ada 4, biasanya kan 4. Ada 3, kalau tidak cukup ada 2. Jadi kalau PP sakit apa boleh buat? Kalau seandainya kita sakit, siapa yang bantu? Pasti teman kita yang di lokal. Ya Bapak Ibu, tidak mungkin Pak. dikeluarkan atau diganti, Bu. Ya. Itu gunanya ada teman satu lokal, satu tim. Itu makanya disamakan persepsi. Kalau seandainya kalau kita juga sakit, bagaimana? Solusinya pasti ada. Yang membantu mungkin teman TOPP-nya di lokal. Ya Pak Zul? Ya Pak Firman, izin sedikit lagi. Jika ini terjadi pada CGP, tadi kan untuk PP kita kan udah nampak solusi kita. Jika ini terjadi pada CGP untuk hal yang sama, bagaimana solusi kita di lapangan nanti, Pak? Kalau CGP tetap juga sakit diberi juga surat keterangan sakit. Mungkin ada hitung-hitungannya, Pak. Penilaiannya kalau berapa hari dia sakit, berapa kali dia nak masuk, pasti ada hitung-hitungan sama PP penilaiannya. Nah mungkin dia udah susah mendaftar, susah macam-macam lah sampai dia jadi CGP calon guru penggerak. Nah mungkin kita keluarkan aja Pak. Jadi bantu aja dulu dengan surat sakit itu saya buat atau pandai-pandai Bapak lah. Oke. Nah mungkin teman-teman Bapak juga bisa dikeluarkan karena dia sakit kecuali tidak ada dia lagi. Iya Pak. Rasa aja Pak. Pak. Iya oke Pak. Karena satu CGP saya Pak, karena udah
ada jadwal kontrolnya dengan di BMC kan harusnya hari Minggu. Karena itu saya tanyakan hari ini supaya karena di hari Minggu nanti kemungkinan besar tidak bisa hadir. Tentu ini butuh CGP, Pak. CGP, Pak. Sakitnya apa? Ibu ini sedang dalam proses Kemo. apa namanya, Pak? Kemoterapi. Proses, ya. Kemoterapi, Pak. Bukan, sedang proyek kehamilan, Pak. Sedang dalam proses proyek kehamilan. Ini sudah dari lama, udah bertahap apanya prosesnya. Jadi tahapannya ini udah tahap ke berikutnya. Jadwalnya bertepatan dengan hari Minggu gitu. Ya, buat aja surat keterangan sakit. Kalau udah berapa kali nggak mungkin lagi, kan ada penilaian kan dari PP, berapa kali dia nggak bisa masuk, berarti dia itu terserah Bapak lah. Karena Bapak yang menilai PP yang menilai CGP-nya kan. Tapi dilaporkan juga ke penjabnya Pak daerah. Ya, oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Oke, baiklah. Terima kasih ya Pak Firman. Mungkin sedikit lagi pertanyaan masih mengenai CGP itu Pak yang tidak hadir. Secara administrasi mungkin kita bisa membuatkan surat izinnya, surat sakitnya. Cuma pertanyaannya Pak, kalau di LMS gitu, tentu kita juga samakan persepsi kita kalau seandainya terjadi juga kepada teman-teman yang lainnya gitu. Kita kan tidak tahu bagaimana nantinya. Kemudian di LMS itu apa yang akan kita buat gitu. Kan keterangannya cuma situ hadir dan tidak hadir gitu. Sementara tidak ada tempat mengunggah surat sakitnya kalau tidak hadir gitu. Jadi mohon bantuan pencerahannya juga Pak, bagaimana harusnya kita samakan biar nantinya kalau seandainya ada di antara CGP kita yang seperti Nanti Bu saya tanya sama Pak Zul Afni dulu. mohon bantuannya Pak. Pak Zul. Pak Zul Afni. Ya Pak. Pak Zul Afni kan yang dari dinas. Zul Azmi. Zul Azmi. Baca Pak alamnya di PP selama kok. Kalau yang tadi kan sakit tadi itu, kan ada cuma kolom 2 Bu kan. Jadi gini aja nanti pas di kolom keterangan, buat aja keterangan itu sakit apa dia, Pak Ibu ya. Itu solusinya lagi. Tapi yang tadi yang dibilang Pak Firman itu benar. Agak susah kita nantinya bagaimana terkait Pak Zul Azhari nanti memberikan penilaian. Apakah rutin ini setiap bulannya nanti CGP-nya itu tidak bisa hadir atau hanya kali ini aja? Karena kalau tidak salah itu hanya 2 kali kalau nggak salah yang didispensasi itu. Kalau sudah 3 itu nilainya nanti tidak mencukupi jadinya. Cukupi aja Pak Zul. Ya dicukupi aja kata Pak Firman tuh. Silakan nanti Pak Zul atur aja lagi. Pandai aja lah. Ya. Ya. Ini bukan saya menyuruh Bu, tapi itu yang melaksanakan itu PP kan penilaiannya. Tapi kalau masalah surat keterangan sakit untuk pembayaran honor, uang jalan, mungkin ada surat keterangan sakit itu baru tidak bisa dibayarkan ya Pak Zul. Ya Pak Zul. Bagaimana Pak? Kalau ada surat keterangan sakit berarti di transport biayanya kan tidak bisa dibayarkan. Biasanya hadir nggak masuk enggak Pak? Enggak. Kalau nggak hadir nggak dibayar ya? Iya. Bang, zoom lo. Baiklah, terima kasih Pak Firman dan Pak Zul yang sudah memberi pencerahan di mana intinya pandai-pandai ya Pak, gitu kan Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai persamaan persepsi kita. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditambahkan atau dipertanyakan? Jika masih ragu, kami silakan. Halo Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu kita bahas terkait pelaksanaan kegiatan Lokakarya 1 kita nantinya?
Nampaknya Bu Sri. Nggak ada yang komen lagi Bu Sri. Sepertinya enggak ada, Bu. Tutup aja lagi Bu. Tutup berbagi ini dulu Pak Bu Sri biar kita bisa foto sama di Bu Sri. Oke, baiklah. Ya, foto sama dibuka kamera enggak? Oh, dibuka kamera Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk sesi diskusi ini kami tutup. Kami akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke Bapak Anton. Bu Sri yang telah memandu kita pada diskusi hari ini. Baiklah Pak Ibu, izin Pak Ibu, mohon Pak Ibu aktifkan atau on-kan kameranya sebelum kita tutup acaranya. Kita foto bersama dulu. Sebelumnya Bu Mita sudah merekam ya Bu Mita? Nanti kirimkan ke ketua ya Ketua. Ini mungkin itu saja. Sebelumnya sebelum tutup dulu Ketua apa foto dulu itu tutup dulu ya. Tutup dulu Pak Anton. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu PP, Bapak Ibu dari BGP dan Bapak dari Pejab. Disampaikan oleh Bapak Firmansyah tadi bahwa besok orang di Sok Selatan nanti akan ada Monef. Mudah-mudahan kita ini di Sok Selatan itulah enaknya nanti ya Pak Ibu ya. Bagus kita penampilan kita nanti dan berkesanlah bagi orang BGP. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Pak Ibu, kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata tidak sesuai pada tempatnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Ibu kita betul sama. Mohon Pak Ibu bagi yang tolong aktifkan on-kan kameranya Pak Ibu. Gayanya apa Pak Ibu? Melejit. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Pak Ibu. Gaya semangat Pak Ibu. Semangat. 1, 2, 3. Oke. Nah, Pak Ibu, terima kasih Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.